Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita untuk memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sehingga pada subuh yang berbahagia ini kita masih menjadi hamba-hamba pilihan Allah, hamba-hamba istimewa di tengah-tengah miliaran manusia yang ada di muka bumi ini. Kenapa menjadi hamba pilihan sidang jamaah rahimakumullah? Setelah kita melaksanakan salat Isya berjamaah tadi malam, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pahalanya adalah sama seperti orang yang telah menghidupkan setengah malamnya. Kemudian kita lanjutkan dengan salat subuh berjamaah seperti ini, maka lengkaplah sudah. Rasulullah mengatakan faka'annama ahyal laila kullaha, seolah-olah kita mendapatkan pahala sama dengan menghidupkan satu malam penuh dengan qiyamul lail, walaupun kita bertuduh di belakang selimut. Sangat luar biasa sidang jamaah rahimakumullah. Dan ini tidak banyak didapatkan oleh manusia, terkecuali adalah hamba-hamba pilihan Allah. Dan kita ada termasuk di antara hamba-hamba pilihan Allah tersebut. Hanya saja apakah kita mampu mempertahankan predikat hamba pilihan ini? Maka oleh sebab itu sidang jamaah rahimakumullah, hendaknya kita terus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta keistiqomahan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubi atau tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami untuk senantiasa berada di atas agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Kita minta kepada Allah agar Allah tetap mengokohkan dan meneguhkan hati kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah rahimakumullah, di akhir daripada ayat yang dibacakan imam kita tadi, di mana kata Allah Subhanahu wa taala ada orang-orang yang diberikan ganjaran di akhirat kelak dari amal yang dia lakukan di dunia. Jannatin tajri min tahtihal anhar, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini adalah jazaan, sebagai balasan bagi mereka yang taat kepada Allah. Al jazaa'u min jinsil amal, jazaa'an bima kanu ya'malun. Balasan itu disesuaikan dengan jenis amal perbuatan, dan balasan itu disesuaikan dengan apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia. Maka dalam surah Al-Hasyr pada ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kembali sidang jamaah. Mengingatkan kita kembali. Dengan apa? Dengan firman yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap jiwa, setiap kita memperhatikan
Apa bekal yang sudah kita persiapkan menuju hari akhirat kelak? Wattaqullah, maka Allah tegaskan lagi, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Maka oleh sebab itu sedang jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal menuju Allah pada kehidupan akhirat kelak adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua kita pasti akan mati sedang jamaah. Dan bekal ini adalah bekal terbaik yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk kenapa kita berada sekarang di sini sedang jamaah, sedang memperbanyak bekal. Sedang memperbanyak bekal. Dan kita pasti akan mati. Walaupun kematian ini adalah sesuatu yang kita hindari. Sesuatu yang kita mencoba untuk melarikan diri lebih jauh darinya. Sakit dikit karena takut mati langsung cepat-cepat berobat. Karena takut mati. Dan ini ternyata sifat seperti ini memang sifat manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-8. Qul, katakanlah, innal mauta, sesungguhnya kematian, alladzi tafirruna minhu, yang kalian melarikan diri darinya, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu pasti akan bertemu dengan kalian. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kalian akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui tentang yang gaib ataupun yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Untuk apa? Untuk memberitahukan kepada kalian tentang apa yang telah kalian lakukan. Ini sedang jemaah rahimakumullah, memang sifat manusia mencoba untuk sampai-sampai ada seorang penyair, seorang sastrawan di Indonesia ini yang membuat sebuah puisi, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Kenapa sedang jamaah? Karena memang ingin hidup selamanya. Kalau memang bisa hidup selamanya, ngapain cepat mati? Ini memang sifat manusia. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya akan sempurnakan pahala dari amal ibadah yang dilakukan pada saat di dunia adalah pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, mereka lah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Orang beruntung bukan orang-orang yang mendapatkan gelar tertinggi dalam pendidikannya. Orang yang beruntung bukan orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam instansinya. Orang beruntung bukan orang yang paling banyak mampu mengumpulkan harta di dunia ini. Dan orang yang beruntung bukanlah orang yang paling kuat tenaganya. Karena itu semua sudah ada contohnya pada masa yang telah lalu. Haman, ini panglima-panglimanya Fir'aun yang kuat, tapi apa yang terjadi? Habis mati dalam keadaan tidak dimuliakan. Fir'aun, manusia yang tertinggi jabatannya pada saat itu, sampai dia berani mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Tapi apa yang terjadi? Sampai sekarang Allah masih awetkan jasadnya sebagai pelajaran bagi kita. Adakah orang-orang yang sombong dengan kedudukannya, dengan jabatannya? Nah, itu ada Fir'aun contohnya. Orang yang sombong dengan kekayaannya, ada contohnya Qarun yang Allah binasakan dan membenamkan dalam bumi. Sampai-sampai terkadang kalau kita bangun rumah, pas nggali pondasi celenteng,
kena kotak. Cangkul atau pacul kita kena kotak. Begitu kita buka, harta karun. Kapan karun ke Aceh? Padahal itu mungkin harta orang-orang yang pada masa penjajahan Belanda atau Jepang dulu, karena takut diambil dan dirampas, dia tanam. Tapi kita bilang harta karun, karena memang seperti itulah banyaknya harta karun. Tetapi ternyata banyaknya hartanya bukan menjadi bekal yang bisa menyelamatkannya ketika di akhirat nanti. Dan sedang jamaah rahimakumullah, kita akan dibangkitkan kembali sesuai dengan kondisi bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini. Walaupun banyak orang-orang yang berdoa, ya Allah, jadikanlah akhir hidupku menjadi husnul khotimah dan jauhkanlah kami dari su'ul khotimah. Ini ternyata sidang jamaah rahimakumullah bukan hanya sebatas doa. Kalau amal perbuatannya tidak mencerminkan apa yang dia inginkan, maka ini tidak akan terjadi. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan. Pada hari itu manusia dibangkitkan fi yaumil ba'ats, pada hari kebangkitan, yang dikumpulkan pada yaumil mahsyar dalam keadaan berkelompok-kelompok dan disesuaikan dengan jenis amal perbuatan mereka di dunia. Untuk apa sedang jamaah? Liyurau a'malahum, untuk bisa dinampakkan kepada mereka jenis amal perbuatan mereka yang mereka lakukan ketika di dunia. Ahlus shalah yang sangat menjaga salat 5 waktunya, memiliki perhatian khusus pada salat 5 waktunya, insyaallah Allah akan kumpulkan mereka bersama orang-orang yang menjaga salat. Ahlus sedekah yang rajin sedekah akan dikumpulkan dengan orang-orang yang rajin sedekah. Tapi ada kelompok orang-orang yang kalimat-kalimatnya suka nyentil peh samping. Di grup WA, di Facebook, kalau ngobrol-ngobrol sama kawan, kebiasaannya suka membuli orang. Ini menjadi kebiasaan. Maka Allah akan kumpulkan dia dengan orang-orang yang semisal dengannya. Untuk apa sedang jamaah? Untuk dinampakkan kepada mereka dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala amal perbuatan tersebut di akhirat, disesuaikan dengan jenis amal mereka yang mereka kerjakan ketika di dunia. Maka sebenarnya kita nanti masuk ke kelompok mana di akhirat kelak adalah sesuai dengan request kita, sesuai dengan kita sendiri yang menentukan. Kapan kita menentukannya? Sekarang ini ketika di dunia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yamutu kullu insan ala ma'asha alaihi. Seseorang itu akan dimatikan oleh Allah. Kondisinya adalah disesuaikan dengan bagaimana kebiasaan hidupnya ketika di dunia. Apakah dia senantiasa berbuat baik dan beribadah kepada Allah? Maka bisa kita lihat sedang jamaah, ada saudara-saudara kita meninggal pada saat sholat, Masya Allah, husnul khatimah insya Allah. Ada saudara-saudara kita yang meninggalnya sedang ruku, sedang sujud, ada sedang tasyahud akhir. Sebuah pemandangan yang sangat indah dan diinginkan oleh semua hamba-hamba bertakwa kepada Allah. Tetapi tidak jarang kita mendapatkan saudara-saudara kita juga yang meninggal setelah mengabaikan dan tidak mampu melaksanakan kewajiban mereka untuk sholat 5 waktu. Maka ini tergantung kepada kebiasaan. Maka kata Rasulullah, yamutu kullu insan ala ma'asha alaih. Seseorang itu dimatikan oleh Allah, dicabut nyawanya oleh Allah, disesuaikan kondisinya bagaimana dia mati,
disesuaikan dengan bagaimana kebiasaan hidupnya ketika di dunia. Wa yub'atsu 'ala ma mata 'alaihi, dan demikian juga ketika dibangkitkan di akhirat kelak sidang jamaah. Bagaimana kondisinya ketika dibangkitkan oleh Allah dari kuburan pada hari kebangkitan nanti di akhirat kelak? Disesuaikan dengan bagaimana dia dimatikan oleh Allah. Maka oleh sebab itu Al-Imam Ibnul Jauzi, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dalam kitabnya Bustanul Wa'idhin wa Riyadus Sami'in, beliau mengucapkan apa? Ini sidang jamaah rahimakumullah, perhatikan ya. Kita perhatikan dan kita resapi. Kita bandingkan sekarang dengan amal-amal kita. Kata beliau, undur ila halika alladhi anta alaih. Ayo kita perhatikan diri kita sekarang, yang kondisi kita sekarang saat ini. In kana yasluh lil maut wal qabri fastamir alaihi. Kalau seandainya sidang jamaah, kondisi kita sekarang sudah siap dan pantas untuk menghadapi kematian dan menjalani kehidupan di dalam kuburan, fastamir alaihi, lanjutkan kondisi itu. Apakah amal perbuatan kita, ucapan kita, niat kita yang terbesit dalam pikiran kita, hati kita sudah pantas kira-kira untuk mati? Dan sudahkah siap untuk menjalani kehidupan dalam kuburan sebagai pintu gerbang akhirat? Kalau memang sudah pantas dan kita siap sedang jamaah dengan kondisi ini, maka Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan fastamir alaih. Silahkan laksanakan, lanjutkan perjuangan dengan kondisi kita seperti itu. Qiyamul Lail tidak pernah tinggal, puasa Senin Kamis nggak pernah absen, sedekah rajin, senantiasa mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik, tidak mengandung murka Allah dan murka saudara-saudara kita. Kalau memang seperti ini kondisinya sidang jamaah rahimakumullah, silahkan lanjutkan kondisi, pertahankan kondisi itu. Tetapi in kana la yasluh li hadaini, tapi kalau seandainya kondisi kita sekarang, posisi kita, diri kita belum siap untuk menghadapi kematian pada saat ini, atau kita belum siap untuk menjalani kehidupan dalam kuburan dengan kondisi kita saat ini, berarti ini masih ada yang kurang, masih ada yang salah. Maka fatub alaiha, segera bertobat darinya. Farji' ila ma yasluh, dan segera kita kembali kepada kondisi di mana kita siap untuk menghadapi kematian dan siap untuk menjalani kehidupan di kuburan. Ini sudah jamaah rahimakumullah. Maka terkadang kita untuk mati masih takut. Jangan dulu mati sekarang lah, amalannya belum cukup. Jangan mati dulu lah, belum mampu untuk mempertanggungjawabkan 4 hal yang akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya di akhirat kelak. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al 'anil arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya 4 perkara. An umrihi fima afnah, tentang usia yang Allah berikan kepada kita, kemana kita habiskan usia kita. Wa an jasadihi fima ablah, dan tentang jasadnya yang dulu kuat, kekar, yang ganteng, cantik, apakah dia habis? Apakah jasad yang dulu kekar sekarang lemah, habis untuk bertakarub kepada Allah atau tidak? Akan diminta pertanggungjawaban. Wa an ilmihi bima amila bihi, tentang ilmunya. Ilmu kita mengetahui salat 5 waktu wajib dilaksanakan secara berjamaah bagi seorang laki-laki yang dewasa, tidak sakit, waras, berjamaah. Kita tahu dan sering kali kita dengarkan dalil-dalilnya, tetapi ini juga akan diminta pertanggungjawabannya.
Dan yang keempat, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya, kemana dia gunakan, dari mana dia dapatkan, dan kemana dia gunakan. Ini akan diminta pertanggungjawabannya dan jamaah rahimakumullah. Akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu sedang jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kembali pada surah Ali Imran pada ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali engkau mati tetapi engkau bukan termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Ini Allah kembali mengingatkan kita. Hendaknya kita hidup di muka bumi ini yang sifatnya hanya sementara, kita manfaatkan waktu kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan sampai pada saat maut menjemput ketakwaan kita hilang. Dan mari kita pertahankan, karena sejatinya bagaimana cara kita untuk bertemu dengan Allah itu kita sendiri yang menentukannya. Apakah dengan cara ketaatan atau dengan cara ketika kita bergelimang dengan kemaksiatan. Maka oleh sebab itu bagaimana cara sedang jamaah? Perbaiki kebiasaan sehari-hari, karena kita akan dimatikan oleh Allah sesuai dengan kebiasaan kita sehari-harinya. Maka orang-orang yang sudah memperbaiki hatinya, memperbaiki amal perbuatannya, meningkatkan keimanan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada janji Allah bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl pada ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka falanuhyiyannahu, maka sungguh kami akan memberikan kepada mereka kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Walanajziyannahum, dan kami akan memberikan balasan dari kebaikan mereka ketika di dunia ini, ajrahum bi ahsani, pahala yang mereka raih, pahala yang mereka dapatkan lebih baik makanu ya'malun, dari apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Maka jangan lupa kita senantiasa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang juga disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Imran pada ayat yang ke-8. Apa kata Allah? Ini doa yang diajarkan kepada kita agar kita senantiasa bisa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan daripada hal-hal yang bisa melenceng dan menjauhkan kita dari Allah. Yaitu doa yang semua kita sudah hafal insyaallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau memberikan kepada kami petunjuk, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi. Ini kita minta sedang jamaah rahimakumullah. Kita minta kepada Allah keteguhan hati, dan kita mohon kepada Allah agar Allah tunjukkan dan bimbing kita terus dalam keadaan dalam hidayahnya, dan Allah jauhkan dari kesesatan. Dan kita khawatir jangan-jangan selama ini kita baik, kemudian satu saat kita berbuat buruk, mati pula dalam keadaan keburukan tersebut. Karena Rasulullah mengatakan bahwa seorang laki-laki, anna rajula la ya'malu bi amalin ahlin nar hatta ma bainahu wa bainah illa zira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'mal bi amali ahli jannah fa yadkhuluha. Bahasanya dulu kata Rasulullah, dari Bani Israel ada seorang laki-laki, seseorang yang senantiasa
melazimkan dan membiasakan dirinya untuk beramal dengan amalan-amalan ahli neraka, sampai-sampai antara dia dengan neraka itu tinggal sejengkal saja, tetapi dia tidak istiqomah dengan amalannya. Pada akhirnya dia beramal dengan amalan ahli surga, dan dia pun mati dalam keadaan amalan ahli surga itu sebagai amalan penutupnya, dia pun masuk surga. Kita ingat dengan kisah seorang penzina yang tidak memiliki amalan apapun, wanita penzina, tetapi cuma satu amalan sedang jamaah. Dia kehausan, masuk ke dalam sumur, dia minum, begitu sampai ke dasar tanah, ke permukaan, dia lihat ada anjing yalhah yang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Akhirnya dia turun lagi, dia menggunakan sepatunya, dia gigit sepatunya untuk naik ke atas, dia berikan minum anjing tadi, dan dia pun itulah merupakan amalan terakhirnya. Dan dakhalal mar'atul jannata bi, seorang perempuan yang masuk surga hanya gara-gara memberikan minum hewan yang najis. Tapi bukan karena hewan najis yang sedang jemaah, hati nuraninya masih hidup untuk menolong sesama makhluk Allah. Ini adalah sebuah ajaran dan syariat yang diperintahkan oleh Allah kita untuk berbuat baik. Dan demikian juga seorang laki-laki, ini hati-hati pemuda nih, seorang laki-laki yang senantiasa azan dan sholat 5 waktu di masjid karena ada fitnah, atau yang seorang wanita juga yang mengurung kucing. Dia orang-orang yang beribadah kepada Allah, mengurung kucing, tidak dia kasih makan, dan dia biarkan kucing untuk mencari makan sendiri sehingga kucingnya mati. Dia pun masuk neraka hanya gara-gara kucing. Dan seorang laki-laki yang tergoda dengan wanita gadis Kristen yang dia terpesona dan ingin menikahinya, padahal dia seorang pemuda yang tumbuh dan besar di masjid beribadah kepada Allah. Karena kecenderungan hatinya kepada dunia, ingin menikahi wanita tersebut, dan dia mendatangi orang tua wanita ini, dan bagaimana caranya agar dia bisa menikahinya, maka ayahnya mengatakan, engkau harus masuk Kristen. Oke, siap, kalau memang itu syarat agar saya bisa menikahi anak gadis bapak, saya siap masuk Kristen. Belum sempat dia merasakan malam pertamanya, karena bahagia, dia duduk dekat jendela, terpleset, jatuh dari lantai 2 ke bawah, mati. Maka sebab itu sedang jamaah rahimakumullah, mari apa yang menjadi kebiasaan kita pada hari ini yang sudah lebih baik dari hari sebelumnya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meneguhkan kita dalam ketaatan, dan Allah jaga kita daripada kesesatan, sehingga amal kebaikan seperti inilah menjadi hari terakhir kita, sehingga hari-hari kita ini adalah merupakan penentu bagaimana kita bisa bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan kepada jemaah sekalian. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.